Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Saya akan menyampaikan tentang mahalnya hidayah. Apa yang termahal dalam hidup? Kalau bagi kita mesti menjawab hidayah iman, hidayah Islam, keyakinan. Itu gak bisa dibeli. Orang yang punya pun belum tentu bisa merawat, apalagi orang yang gak punya. Bersyukur kita oleh Allah diizinkan untuk merawat warisan dari orang tua kita berupa iman Islam. Ada ayat surat Al-A'raf ayat 45. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepadaku, memberi petunjuk kepadaku, memberi arah jalan menuju surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak berkenan. Ini sering dibaca oleh para ustadz mubalik, itu menjadi pembuka ya. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Itu surat Al-A'raf ayat 43. Jadi kita dapat hidayah ini karena anugerah, bukan karena kita ini meminta, mencari atau berusaha. Apalagi kalau itu dari orang tua kita. Warisan yang tidak ternilai, yang akan dibawa sampai kita meninggal dunia. Ada orang namanya Anne-Marie Schimmel. Beliau itu profesor doktor dari 3 universitas. Semuanya ngasih gelar profesor. Satu gelar profesornya dari Universitas Istanbul, Turki. Yang kedua profesornya itu dari Harvard University, Amerika, kurang apa ya, universitas ternama nomor 1 dunia. Yang ketiga gelar profesornya dari Universitas Bonn, Jerman. Dia orang Jerman. Usianya 80 tahun. Banyak buku yang ia karang. Beliau wafat di usia 80 tahun di tahun 2003. Dia hafal Riyadhus Shalihin. Dia hafal Bulughul Maram, kitab lu ya. Dia hafal Ihya Ulumuddin. Dia hafal ribuan hadis. Dia hafal Quran. Dia ahli Islam, Islamolog ya. Dan ketika wafat dia bilang, pesannya, tolong tulis di nisan saya perkataan Ali bin Abi Thalib. An-nasu niyam faidamatu intabahu. Manusia itu tertidur ketika hidup, begitu wafat dia sadar. Ini menurut saya mendalam sekali. Saya lihat kuburan-kuburan orang-orang, kuburan Nyai Hasim, kan saya ke situ dengan teman-teman. Kuburan Nyai Dahlan di Karangkajen, ke situ saya lihat, nah ada tulisan gitu. Begitu ini di nisannya Anne-Marie Schimmel, itu ada tulisan gitu, dan dia bilang kalau saya wafat iringi dengan bacaan Fatihah, Al-Fatihah. Tapi dia gak mau nerima Islam, gak mau masuk Islam, gak mau bersahadat. Coba saya ini malik akal saya. Opo iki, apa yang menyebabkan hafal Riyadhus Shalihin, hafal Ihya Ulumuddin, hafal Bulughul Maram, panjenengan mohon maaf kitabnya aja belum pernah megang, panjenengan punya aja enggak, tahu aja enggak. Saya kalau ada orang yang bahas kitab apa gitu, saya ngerti. Hari ini gak bahas kitab iki, kitab iki urutannya iki loh. Tapi yus tak biarin aja.
Kadang orang itu ada sesuatu yang gak bener, tapi kalau dikoreksi gak terima, apalagi sampai gak bagus untuk dibiarin aja. Tidak harus yang salah itu kita salahkan. Mohon maaf kalau saya gak sepaham. Tidak harus yang salah itu kita salahkan, apalagi di masyarakat. Biarkan, bersyukur dia telah bersahadat, titik sudah. Insya Allah masuk surga. Ini Anmar si Cimel itu mau menerima Islam, padahal kurang apa dia, dikenal dunia. Kita ini kok dapat profesor, doktor aja, mohon maaf, mungkin enggak kita yang hadir di sini. Beliau itu profesor doktor, bukan dari universitas yang tidak terdengar, universitas nomor 1 dunia lagi, yang ngasih dari Turki lagi, lalu dari Harvard, dari Bonn Jerman. Nah, disitulah letaknya. Ternyata hidayah itu tidak mudah. Orang yang dapat hidayah aja bisa salah dalam amalan, apalagi yang nggak dapat. Orang udah dapat Islam aja gak mau menghiasi iman dengan ilmu. Aku gak cocok. Biyen iku areku koncoku, aku ngerti cilike. Lu yo keliru. Ya rungokno ae lah iku genah, lah iku tenan. Gak. Dudu ustadku, dudu aliranku, seje organisasine. Gitu itu gak masuk menurut saya. Saya udah kenyang. Nah, hari-hari tiap hari saya itu ngisi ceramah. Saya udah kenyang dengan sikap, perilaku, pilihan jamaah. Hanya membentuk watak saya asjanwai, alhamdulillah udah syahadat. Jadi kalau saya ngisi di Masjid Mutahharun, ini kan streaming. Di Masjid Mutahharun itu di Malang, itu yang sholat 10. Begitu ngaji 8 itu keluar. Padahal pakaiannya itu gaya gamis, jenggoten, cingkrang. Saya itu heran. Kalian itu dari sisi pakaian ngalah-ngalahkan saya. Saya kan nggak, mohon maaf, nggak pernah pakai gamis tuh saya. Jenggot yo gak ono, yo gak cingkrang pisan. Padahal saya itu kalau ngaji pakai LCD mesti keluar Quran, keluar hadis. Gak pernah saya itu dongeng, ngalor ngidur cerita, jarine jari, enggak, saya enggak pernah. Tapi karena dudu ustadku kok, dudu kelompokku, sampai detik ini ditinggal kalau saya ngisi tausiah itu. Lalu Isa balik lagi, niku lha opo? Menurut saya gak masuk. Jadi udah asobia. Orang asobia fanatik pada kelompok golongan seperti menggigit kemaluan ayahnya. Bahasa hadis itu gitu. Lek bener trimon, aja didelok toko endi ki arek iki, klambine opo, organisasine opo, benderane opo. Itu urusan dunia itu. Agama itu didalil. Kok keluar firman Allah, keluar sabda Nabi, lalu dijelaskan, penjelasannya kok runtut. Masuk sistematis, logis, bener, gak ngarang. Buka itu hati, jangan ditutup. Kalau ngefan kepada seseorang itu udah nggak ikhlas itu, togut itu yang difani. Ustadznya udah genah-genah ditinggal lah. Kamu itu udah ada di taman surga kok tambah ngalih sih. Tapi lek ustadznya sih ngisi, mas yo gak jamaah di kono yo panggah teko. Gitu loh yang saya iso sih hari-hari ini. Rata-rata hari 6 itu. Terakhir dari saya ya. Saya bacakan 2 ayat aja. Surat Yunus ayat 25. Wallahu ya'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah itu memanggil, menyeru manusia ila daris salam, kepada Darussalam itu surga, bahasa lain surga. Kalau diterjemahkan rumah yang penuh kenyamanan, ketenangan. Ila daris salam wa yahdi may yasha
Dan Allah memberi hidayah kepada yang Ia kehendaki, ilas siratal mustaqim, menuju jalan yang lurus Islam atau jalan istiqomah. Jadi Allah itu melihat kalau orangnya itu hatinya menutup kebenaran macam apa, siapa yang nyampaikan, panggah ia enggak terima. Yang bimbing Abu Talib untuk ngucapin syahadat itu Nabi. Disuruh ngucapin la ilaha illallah. Dan ini Abu Talib itu orang yang paling tahu duluan kalau Muhammad itu Rasulullah. Sebelum Muhammad jadi Nabi, itu Abu Talib tahu kalau Muhammad itu Nabi, ponaannya, dan paling ia sayangi, ngalah-ngalahkan anaknya sendiri. Itu Abu Talib. Makanya Nabi kan kehilangan banget. Kenapa? Di usia 12 tahun Nabi kita diajak ke Syria, ke Syam, ketemu dengan pendeta namanya Buhairah. Itu pendeta heran, ini gak biasanya, ada awan jalan ngikutin kapilah orang, siapa dia? Ini pertanda ada kenabian. Betul, Nabi baru udah mulai datang. Yang kedua, pohon-pohon kok pada merunduk. Nggak akan terjadi ini kecuali memang nubuah, tanda kenabian. Lalu disuruhlah santrinya untuk mencari siapa yang datang. Ternyata kapilah dari Quraisy. Dipanggil, dijamu. Lalu ada seorang anak yang menurut dia kelihatan dari bahunya, dari tampangnya, ketika ditanya siapa namanya, lah kok ada di kitab Injil ini, anak ini namanya Muhammad. Ditanya siapa ayahnya, Abu Talib yang ngacung, saya. Ketika dipastikan, bener lah sampai niku bapaknya. Enggak, aku pamannya. Bapaknya udah meninggal lama. Coba bawa ke sini anaknya. Begitu dibawa, ada tanda kenabian di bahu kanannya sebesar koin itu. Wah, ini Nabi betulan. Terus bilang kepada Abu Talib, jaga ini anak. Nanti kalau besar dia dapat wahyu jadi rasul, aku yang akan basuh kakinya, aku akan cium kakinya, aku akan jadi penolongnya, aku akan ikut dia. Lalu dicium kening Nabi dan pesan, anak ini segera bawa pulang kembali. Kau lanjutkan perdaganganmu ke Syria, tapi ini anak kau antar pulang lagi. Dan Abu Talib manut loh, ngutus 2 orang karyawannya untuk nemenin Nabi pulang. Oh, jadi tahu banget. Jadi ada 4 pendeta yang beriman sebelum Nabi dapat wahyu. Ya, ini salah satunya Buhairah, Waroko, gurunya Amru. Nah, penutup karena ini kultum ya. Surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau enggak bisa ngasih petunjuk kepada orang yang engkau cintai, tapi Allah ngasih petunjuk siapa saja yang ia maui. Ini ayat turun kaitannya dengan Nabi menginginkan banget pamannya itu ngucapin syahadat. Mohon maaf, mungkin sama di antara panjenengan ada istrinya mau diajak ke masjid, tapi kan panggah emoh. Gak bisa, aku tak ning omahe salat di omah padha ae. Sing penting kan salat. Ada yang gitu itu. Sehingga akhirnya nyerah kan panjenengan. Tanya ke saya, Ustadz gimana kalau gitu? Ya udah. Yang penting panjenengan udah nyampaikan, doakan aja. Kalau gak mau biarin. Atau sebaliknya. Ada ya jamaah di sini, Ustadz suami saya itu gak bisa diajak. Gimana? Ya didoakan aja. Memang susah, hidayah itu memang jangankan kita ya, Nabi aja pada pamannya yang udah jadi ayah angkatnya gak bisa, apalagi kita siapa. Oleh karena itu bersyukur kita yang bisa hadir di rumah Allah, menemui undangannya, bertemu dengannya, apalagi kalau dilanjutkan sampai baca firman-firmannya. Mudah-mudahan manfaat. Aku lu qauli hada fastaghfirullah yastaghfir lakum wasallu min fadli yutikum wala zikrullahi akbar.